Mustajabnya pengucapan basmalah untuk segala hajat itu bukan dengan nama Allah, melainkan dengan Allah sendiri. Artinya langsung dengan Allah. Bila masih dengan nama, itu artinya masih mentok dengan sifatnya. Di video ini, saya akan membahas bagaimana cara praktek yang benar kalimat basmalah, yang bukan lagi dengan namanya atau dengan sifatnya, melainkan langsung dengan Allah sendiri. Mohon jangan skip tiap detailnya, agar pada saat nanti kamu mempraktekannya, manfaatnya akan benar-benar terasa untuk segala keperluan hajat dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Basmalah artinya dengan nama Allah. Kenapa harus dengan nama Allah dan tidak dengan Allah sendiri? Jika kita memulai suatu pekerjaan ataupun doa, kenapa tidak memulainya dengan Allah saja? Kan jauh lebih baik bila menggunakan niat dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah itu berarti kita memulai dengan sifatnya atau dengan asmanya. Sementara Allah sendiri itu zat. Sedangkan di dalam kalimat basmalah itu jelas terdapat zat dan juga sifatnya. Secara kasat mata, zatnya memang tidak terlihat karena alifnya telah goib. Makanya dalam setiap penulisan pada huruf ba itu harus dipanjangkan sebagai wujud daripada goibnya alif. Selama ini yang kita pahami, kita meminta pada sifatnya, maka sifat itulah yang kita dapat. Banyak orang memulai kalimat bismillah dalam setiap doanya, dan yang ia dapatkan hanyalah perubahan-perubahan yang tidak lama. Sebab karakter daripada sifat itu memang menguap. Tetapi jika kamu meminta kepada diri zatnya semata, maka kamu akan mendapatkan kepastian yang berkekalan. Sebab diri zat, karakternya memang pasti dan terus menerus mengurus makhluknya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada yang lebih dulu atau yang paling awal, dan ada juga yang baharu, seperti tubuh kita ini termasuk alat baharu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk yang paling tua sealam raya, yaitu diri kekasihnya yang dinamai dengan Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad barulah tercipta makhluk baharu yang lain. Begitu juga dengan ayat basmalah atau bismillah. Sebuah ayat permulaan memohon atas segala sesuatu karena Allah. Namun ia tidak lagi bergantung kepada sifat Allah atau dengan nama Allah. Sebab ia langsung dengan Allah itu sendiri. La maujud bihaqi illallah. Tiada yang wujud selain daripada Allah. Bukan dengan nama atau dengan sifatnya lagi. Sesungguhnya para malaikat, para nabi dan para waliullah, mereka juga setiap berkata atau berdoa meminta kepada Allah, juga memulainya dengan kalimat bismillah seperti yang kita baca. Tetapi bismillahnya tidak dengan nama Allah lagi, namun langsung dengan Allah itu sendiri. Makanya sangat mustajab dan ajaib. Basmalah yang mereka baca hakikatnya jauh lebih tua dari adanya basmalah itu sendiri yang kita sebut saat ini. Tetapi ingat, tidak ada yang salah dengan basmalah yang kita baca setiap harinya. Hanya cara memintanya saja yang berbeda. Yang satu masih memulai segala sesuatu dengan sifat Allah,
sedangkan mereka memulainya dengan Allah sendiri. Tentu hasilnya akan berbeda. Saudaraku, sang sejati, sekarang apakah kamu sudah paham cara menggunakannya dan tata cara menyebutnya? Jangan-jangan nanti kamu hendak tahu saja tetapi tidak sanggup untuk mengamalkannya. Jika basmalah hakiki ini digabungkan dengan sifat Ar-Rahmanir Rahim yang bermakna dengan Allah langsung yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka zat kasih sayangnya Allah itu akan sangat ampuh dan instan untuk pengasihan sejati. Dengan Allah aku memulai segalanya. Jika lebih baik langsung dengan Allah sendiri, lalu kenapa kita mesti berniat dengan namanya? Kan jauh lebih tepat dan bagus jika kita mampu dengan Allah sendiri. Inilah kelebihan hakikat makrifat, karena langsung dengan sang sumber itu sendiri, bukan dengan namanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah saja, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada yang mawujud selain kasih dan sayangnya Allah. Bagaimana cara memakrifatinya? Allah itu adalah zat. Selain daripada Allah adalah sifat. Di dalam tubuh kita terangkum 4 amanahnya: zat, sifat, asma, dan af'al. Berniat itu sifat, seperti meminta, mengharap, memaksa, serta sabar. Itu semua termasuk sifat. Jadi jika kamu membaca kalimat basmalah seperti biasanya, atau dengan membawa rasa sifatnya, maka bismillah yang kita baca itu akan tetap bersifat. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kalimat basmalah, hanya cara mengaplikasikannya saja yang kurang tepat. Makanya pada saat kamu membaca, itu harus memahami apa itu niat, yang tanpa huruf dan tanpa suara, yang tanpa rasa, tanpa sesuatu apapun lagi. Pada saat kamu membacanya dengan lega, plong, pasrah, tanpa perasaan apapun, pada saat itulah basmalah yang kamu baca akan langsung berhubungan dengan Allah saja, plong, tanpa ada rasa-rasa lagi. Basmalah yang dibaca harus syahid. Syahid tanpa disebabkan oleh sesuatu apapun pada saat kita membacanya. Lihat hasilnya. Dengan cara membaca basmalah seperti ini, energinya akan total dari Allah. Ini nyata dan instan. Fakta. Salah satu cara yang bisa kamu amalkan untuk merasakan keberadaan zatnya. Ini hanya salah satu cara dari sekian banyaknya cara untuk bisa mendiamkan sifatnya. Agar bisa terhubung dengan zatnya, kita perlu mengenal dulu tentang zat itu sendiri. Tentu saja, yang saya akan bahas secara spesifik saja, terutama yang berhubungan dengan kalam suci basmalah ini. Mulailah dengan berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya, silahkan duduk bersila dengan posisi senyaman mungkin. Untuk awalnya, lakukan seperti ini. Tetapi nanti, kalau kamu sudah mahir, hal seperti ini bisa kamu lakukan dengan posisi apa saja. Bisa dengan tidur, berdiri, berjalan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, tenangkan dulu perasaan kamu. Bisa dibantu dengan zikir-zikir seperti sholawat, istighfar, ataupun dengan zikir-zikir yang lain. Seperti zikir nafas misalnya. Setelah kamu bisa tenang, sekarang turunkan pikiran dan perasaan kamu ke arah pusat udalmu.
Diamlah di situ. Rasakan diamnya. Lakukan beberapa saat. Dan kalau kamu merasakan tidak ada lagi yang kamu rasakan, maksudnya rasa yang baharu, seperti senang, sedih, lapar, bahagia, dan lain-lain, dan juga tidak muncul bayangan apapun, itu berarti kamu tengah terhubung dengan ruang kosong. Karena zat adalah tidak seperti apapun, tidak bisa dirasakan dengan apapun juga. Sepanjang masih muncul gambaran atau bayangan apapun, berarti itu bukan zat. Kalau saudara masih merasakan senang, sedih, bahagia, menderita, dan lain dan sebagainya, berarti itu belum berhubungan langsung dengan zatnya. Tetap diamkan perasaan dan pikiran kamu di pusat udal tersebut. Rileks, cukup dirasakan diamnya tanpa bacaan apapun. Dan kalau keadaan sudah diam, pikiran dan perasaan sudah stop, baru kamu bisa masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu mendiamkan kehendak atau keinginan apapun. Dan ucapkanlah dengan menggunakan rasanya perasaan yang ada di dalam pusatmu itu, la muridun illallah, tiada yang berkehendak kecuali hanya Allah. Ingat, bukan dengan perasaan baharu, tetapi menggunakan perasaan yang hakiki, yang di dalam pusat-pusarmu itu. Kalau masih ada keinginan di dalam diri kamu, tahanlah. Ucapkan lagi kalimat tadi. Rasakan bahwa yang berkeinginan dan juga yang berkehendak pada diri kamu hanya Allah saja. Selanjutnya, kita mendiamkan atau menghubungkan kata ataupun kalamnya. Ucapkan menggunakan perasaan yang diam tadi. La mutakallimun illallah. Tiada yang berkalam kecuali hanya Allah. Rasakan bahwa yang berkata-kata hanya Allah saja. Seperti kokok ayam di dalam telur. Setelah itu, barulah ucapkan dengan perasaan hakikimu yang di dalam pusat udalmu itu. Al-izzatu lillahi, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini bisa kamu sambung dengan kalimat atau ayat yang lain, sesuai dengan keperluan daripada hajatmu. Yang penting, harus dengan tubuh yang diam. Latihlah cara bermakrifat kepada Allah seperti ini sesering mungkin. Lakukan cara ini di saat sholat, tetapi tentu saja syarat dan rukun sholat harus tetap dipenuhi. Bedanya, hanya siapa yang membaca bacaan sholat, siapa yang melakukan gerakan sholat, siapa yang menginginkan kamu sholat. Lakukan cara bermakrifat ini dalam setiap aktivitas kamu sehari-hari. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah jangan pernah berhenti pada khasiat ataupun hasilnya. Tetapi tujuan dari kita adalah kepada sang pemberi khasiat itu sendiri, yaitu sang pemilik zat, Allah, Tuhan Rabbul Izzati. Sekianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.